kan dipotong-potong, nggak semuanya diserap kalian serap. Ya udah, berarti nggak semuanya. Sekarang permasalahannya ada yang dikutip atau itu kebenaran atau itu plagiat atau pencontekan. Itu yang harus kita bahas. Aku mau Kita tanya, diskusikan. yang Sabar dulu. mencontek yang ada dulu, Sabar baru dulu, setelah sabar balik apa? Sabar Masa dulu. aku nyontek punya orang yang tahun 600 lagi baru datang? Iya, makanya sabar dulu. Harusnya Kita yang ada dulu. sama-sama. Ya, sabar dulu, sabar, gantian. Oke. Plagiator itu adalah yang sudah ada dijiplak ngeplak. Maksudnya fotokopian. Ya, betul. Yang menjadi duplikat kan gitu. Ya, betul. Kalau saya katakan tadi ada yang dikatakan di dalam perjanjian lama, telanjang dan suka mabuk-mabukan. Kemudian Lot itu memberikan putrinya. Kemudian tapi dasarnya Daud untuk melanjutkan keturunan loh. Entar dulu. Kasih mabuk Jangan gitu. jangan dipotong, gantian. Itu pembedanya ya. Kemudian kamu mengatakan Abraham. Padahal di Bible, di Taurat Musa, saya bicaranya Taurat aja biar ketampol. Taurat ini bukan kitabnya orang Kristen, tapi kitabnya orang Yahudi. Ini harus kita diskusikan supaya mencerdaskan teman-teman Kristen tidak menganggap Taurat Musa ini adalah bagian daripada Bible. Nggak ada hubungannya, Bri. Karena ini sudah ada gurunda saya, Bang Zuma. Saya langsung alihkan saja. Assalamualaikum, Gurunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik sekalian, rehat dulu, istirahat, minum kopi, renggangkan badannya semua. Ya. Boleh saya ambil alih sebentar aja? Salam kenal, Gurunda. Iya, saudara Kuare. Jadi gini, saudara, kitab Anda itu sumbernya. Iya, siang. Kitab Anda itu sumbernya bumi, dunia ini sumbernya. Ya. Kalau Al-Quran itu sumbernya langit, kelasnya berbeda. Sabar ya. Jadi memang kitab Anda lebih dulu, karena penyesat itu memang lebih dulu. Penyesat itu berasal dari tengah-tengah Bani Israel. Itu wajib hukumnya. Wajib hukumnya penyesat itu berada di tengah-tengah Bani Israel dan asalnya pun dari sana. Kemudian setelah ajaran pencipta langit dan bumi yang datang kepada Bani Israel, bangsa pilihan Allah tadinya, telah ternodai, telah tercemarkan oleh tangan-tangan jahil, Allah kemudian memurnikan ajaran itu melalui nabinya sebagai penutup nabi. Di dalam Al-Quran diterangkan, surah Al-Ma'idah, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ahlal kitab, wahai kalian yang diturunkan Torah, Zabur, Injil kepada kalian. Qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitab wa ya'funa an katsir. Telah datang kepada kalian utusanku untuk menjelaskan kepada kalian banyak dari isi Torah, dari isi Mazmur, dari isi Injil yang kalian sembunyikan. Telah datang kepada kalian Nabi Muhammad dan kitab yang menjelaskan, yaitu Al-Quran. Qad ja'akum minallah nuru wa kitabum mubin. Ini kata Allah di dalam Al-Quran. Jadi Nabi Muhammad itu ketika menerima wahyu, beliau tidak pernah melakukan penyelidikan, tidak pernah melakukan daftar pustaka, tidak pernah kemudian mencari angket, menemui saksi-saksi lalu mencatat seperti pengarang-pengarang Bible, saudara. Tidak ada kerajaan yang lebih tua memerintahkan kepada rabi-rabi atau imam-imam Yahudi untuk menerjemahkan kemudian kitab Tanakh ke dalam bahasa Arab untuk disadur masuk ke dalam Al-Quran. Itu nggak ada. Terlepas hari ini Anda yakin atau tidak yakin, faktanya Nabi Muhammad tidak pernah melakukan hal yang seperti dilakukan oleh penulis Bible. Mengumpulkan kesaksian-kesaksian, menyadur data-data dari kitab-kitab sebelumnya, menerjemahkan, mengkritisi, melakukan evaluasi, memperbaiki, menyempurnakan, mendekati bahasa dan rasa bahasa yang digunakan oleh kaum di mana Bible itu mau dikirim atau mau digunakan. Hari ini 1400 tahun lebih malah Nabi Muhammad seorang diri menyampaikan Al-Quran kepada dunia.
Tak ada bantuan siapapun dari aspek manusia untuk memasukkan unsur apa yang kemudian sama seperti terjadi terhadap kitabnya Nabi Musa dan juga Isa alaihissalam. Di Islam itu, Bung, ketika Nabi Muhammad menerima Al-Quran, ada yang disebut ijazah ardan wasima'an. Nabi Muhammad menerima Al-Quran, taruhlah misalnya satu ayat, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nabi Muhammad menyampaikan kepada muridnya, muridnya mendengarkan dengan seksama. Setelah Nabi Muhammad selesai membaca bacaan tersebut, muridnya mengulang bacaan itu dengan sampai pada posisi hafal. Beliau tidak melakukan penyelidikan, kemana lagi aku ini harus mencari. Tidak seperti Lukas, Markus, Matius, tidak. Nabi Muhammad seketika itu wahyu datang kepadanya. Jadi kalau ada kesamaan berita, karena yang memberitakan itu adalah sang penguasa yang maha tahu, yang maha melihat. Jadi dia melihat keadaan Nabi Musa karena beliau yang berkarya terhadap Nabi Musa. Beliau menceritakan berita gaib kepada Nabi Muhammad terkait dengan Nabi Daud, terkait dengan Nabi Isa. Kenapa? Karena hakikat itulah yang kemudian mengutus nabi-nabi tersebut dan memberikan wahyu kepada mereka, dan hakikat tersebutlah yang menyaksikan bagaimana pengingkaran kaum nabi yang beliau utus. Lalu menceritakan berita gaib itu kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Sekarang kalau Anda menjadikan tolak ukur kitab saudara untuk menilai Al-Quran, itu sama halnya Anda menilai air bersih dengan air comberan. Sederhana bukan? Dari mana Lukas mendapatkan berita? Dari mana Markus mendapatkan berita? Dari mana penulis Matius yang bukan murid Yesus mendapatkan berita? Dari mana Yohanes yang bukan murid Yesus mendapatkan berita? Dari mana Paulus menuliskan 13 buku? Adakah Yesus pernah memberikan mereka data? Adakah Yesus pernah memberikan kemudian validasi? Adakah Yesus memberikan legalitas standing kepada mereka untuk mereka hafalkan, untuk mereka tuliskan? Ada? Tidak ada sama sekali. Jadi nggak bisa Bible itu jadikan takaran, ukuran. Apalagi yang kita tahu, Bible ini setiap saat direvisi, dikoreksi, diperbaiki, bahkan jauh dari original teksnya. Lantas buku ini yang mau dijadikan sebagai acuan untuk menilai Al-Quran. Jangankan terjemahan yang ada di Indonesia, original teks yang disusun pada abad keempat pun itu bukan firman Tuhan dan juga bukan sabda Yesus yang valid. Kenapa? Tidak ada tangga sanad penyampai mata rantai berita tersebut. Berbeda dengan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad Iqra, sahabatnya mendengarkan, sahabatnya menghafalkan, sahabatnya menuliskan. Apa yang diragukan? Sejazirah Arab mengaminkan. Di luar daripada jazirah Arab, sahabat, murid, tabi'in bergerak ke seluruh penjuru bumi, menghafalkan, menyampaikan, menuliskan hafalan, tulisan yang sama. Apa yang diragukan? Ketika di belahan dunia ini ada yang membaca atau menulis Al-Quran satu, salah huruf saja satu, maka dunia akan bergemuruh. Jadi bagaimana Al-Quran mau kemudian diragukan bagi orang-orang yang berfikir? Sedangkan Bible ini apa yang bisa kita andalkan di Bible ini? Yesus aja tidak pernah menyebut Bible tersebut. Yesus tidak pernah mengenal kemudian penulisnya. Yesus tidak pernah tahu siapa saksi-saksi yang memberikan informasi tentang dirinya. Lalu apa yang mau jadikan sebagai acuan selain daripada bisikan-bisikan iman? Itulah yang dikatakan Al-Quran. Mereka menuhankan hawa nafsu. Kristen itu adalah agama yang menuhankan hawa nafsunya. Kenapa? Mereka ke gereja menyembah Yesus. Siapa yang ngajarin? Yesus? Enggak. Elohim? Enggak. Lalu siapa? Nabi Musa? Enggak juga. Daud, Salomo, Maria, ibunya Yesus, atau Yusuf, ayah tirinya Yesus? Enggak. Lalu siapa yang membuat mereka berbondong-bondong ke gereja menyembah sosok Kristus itu? Hawa nafsu. Itulah yang diterangkan Al-Quran. Orang-orang kafir menyembah hawa nafsu, karena hanya nafsu mereka lah yang membuat mereka bangun pagi-pagi di minggu hari untuk ke gereja menyembah Kristus yang bukan anak Maria. Ya, silakan. Tausiahnya cukup mantap ya. Saya yang abang bilang itu mantap sekali, bernarasi tentang kisah. Tapi saya mau tanya dengan abang, seandainya kita berdua hiduplah pada zaman yang abang ceritaan tadi, tahun 300 Masehi, apakah Anda bisa bernarasi seperti yang tadi gitu mantapnya? Saya umat Islam
Saya ditopang oleh Al-Quran yang validasinya lengkap, Iya. sempurna dan tak diragukan. Kita sama-sama hidup di tahun 300 sudah. Kalau saya hidup di tahun Generasi. 300, Tahun 600 kalau sudah saya ada hidup di punya. tahun 300, Ya. saya akan menjadi orang yang bodoh dan bahlul karena percaya kepada pemberitaan orang-orang yang tidak jelas. Udah terjawab kan? Ya. Nah, Anda paling-paling umur 70 tahun pasti udah metong sama dengan saya. Artinya kalau kita bicara tahun 300 Masehi, Anda tidak bisa bicara seperti itu. Kenapa? Akan muncul dia 650 tahun berikutnya. Oke, satu. Kedua, Anda bilang nafsu Kristen itu artinya dia Kristen itu kan adalah pengikut ajaran Yesus. Ke gereja bukan nyembah-nyembah, Bang. Kebaktian, berdoa, bernyanyi, ucapan syukur dan mendengar Perintah siapa? khotbah. Kita kan bersekutu untuk kebaktian kan gitu. Ya, perintah siapa? Kan harus ada perintah. Karena kalian melakukan. Ada yang Anda memerintahkan, abangku. Ada yang memerintahkan kalian. Makhluk halus yang memerintahkan kalian itu. Ada. Kalau berdoa, berdoa bisa di rumah, di mana Iya. saja bisa. Karena Tuhan itu Bisa. maha ada ya, iya maha Iya, ada. kami juga begitu. Menonjol apa supaya nampak berdoa. bikin Kami juga sesuatu. begitu. Bukan itu. Kami juga begitu. Artinya sekarang Anda sendiri udah salah kalau sendiri. Kenapa? Anda menyembah, tapi kok satu arah? Ada apa? Tuhan itu di atas loh, bukan di samping atau di barat timur. Tapi nyatanya Terus Anda menyembah menghadap kemana? tidak ada pakai penyembah. Pokoknya Ya, Anda kita menghadap ke tembok. Apakah Tuhan itu ada di tembok? kami tidak Bahkan menyembah Anda tembok. menghadap ke toilet warga. Gimana dong? Bisa. Berarti Bisa. Tuhan Anda ada di toilet. Bisa. Artinya begini abangku, ya artinya kita kan diskusi ya. Aku Iya, menyampaikan- saya tanggapi pernyataan konyol Anda itu. Karena Yesus ketika beribadah menyembah Elohim yang di langit juga dia menghadap. Entah itu ke barat, entah ke timur, entah ke selatan. Yesus juga menghadap. Berarti Dia ke utara dia. orang menyembah itu, Bang, bukan dilihat dari arah kemana dia menghadap. Berarti di situ ada Tuhannya. Itu konyol namanya. Karena setiap para nabi ketika beribadah mereka punya kiblat. Ada kiblatnya, ada arah ibadah. Aku sujud menyembah ke arah baitmu. Apa itu? Nah, lanjut. Kita berbicara masih, saudaraku, kita masih berbicara mengenai legalitas kitab suci. Jangan kemana-mana dulu. Ya. Ya. Artinya seperti tadi abang bilang itu kami di gereja karena tidak mungkin di rumah sehingga adalah namanya jemaat. Kalau berapa orang jemaat itu artinya sama dengan gereja ya satu gedung, bukan mengarah mau ke utara selatan tetap kemana. Yang penting di depan adalah pendeta, kita dengar khotbahnya, bukan turut sujud. Beda. Nggak, ini kita berbicara mengenai kitab suci dulu. Jangan dulu ke situ, nanti makin babak belur nanti. Kitab suci dulu. Dari mana Anda mendapatkan mantra-mantra yang kalian jadikan sebagai kitab suci? Silakan. Kita mendengar khotbah, nggak ada yang lain. Bahas-bahas kitab suci nggak ada, bahas-bahas agama orang nggak ada. Taunya kita diberitakan tentang apa yang ada di Bible itu perjalanan baru. Jadi teman-teman ada, disembah salib lah begini, bukan. Jadi supaya jangan teman-teman di bawah semua ada 1.000 orang nganggap seperti itu, bukan. Beda-beda. Ada memang sekte, ada jingkrak-jingkrak, tapi jangan generaliser. Aku sendiri kan bukan seperti itu. Kita masih Jangan pun berbicara asal- kitab suci ini, Bang. Bukan berbicara mengenai prosesi ibadah. Wah, oke. Menyangkut kitab suci sendiri tadi. Saya cuma satu yang jelas. Apabila kita Abang Juma dengan saya berdiri pada tahun 300, selesai sudah. Abang nggak bisa bergerak apa-apa, ngomong apa-apa nggak bisa tentang yang tadi Abang narasikan karena itu belum ada, belum muncul. Karena terus terang Yesus sendiri sebelum lahir di kitab itu udah ada nubuat. Contohnya yang namanya malaikat ke Bunda Maria baru waktu lahir, waktu kejadian di dunia sampai mau disalib sampai naik ke sorga, jelas ada tertulis. Tapi Nabi Anda kan nggak tahu ujuk-ujuk dulu kan dia masih ikut pedagang dengan pamannya Abu Talib kan gitu. Jadi narasi contoh ini akan kubangkitkan jadi membawa ini dari tanah Arab, nggak ada saya lihat kalimatnya. Tapi tunjukkan, kan aku bertanya ya, mungkin abang narasikanlah supaya saya juga paham. Tadi sudah panjang lebar saya jelaskan. Proses sederhana Al-Quran itu diwahyukan. Sekarang Anda harus imbangi proses Bible Anda itu gimana? Itu loh. Kan Bible itu bukan seperti punya kita Anda, kitab Anda kan Ya semua udah, dibilang makanya dijelaskan firman dari mana Bible Waduh. Anda itu dari Tapi mana. kalau Bible itu adalah narasi beberapa kisah dia, mulai perjanjian lama, Musa terus sampai ke zaman Yesus.
Itu kan nggak semua firman, tapi sebagian Ya mayoritas prosesnya adalah kisah. gimana Bang? Prosesnya gimana sampai kok ada tulisan buku kayak gitu? Prosesnya dari mana? Kan Saya yang tidak menyampaikan firman, saudara, yang menyampaikan firman itu kan Yesus. Mana kitabnya Yesus? Mana ucapan Yesus? Kan Yesus mengatakan Itu yang ditulis para aku. sahabatnya. Mana? Bagaimana ceritanya? Sampai kepada sahabat mana yang Ini Anda dengan maksud? Paulus ke Galatia, narasi dia ditulis sekretarisnya gimana selama di sini kejadian. Pergi ke Enggak, Efesus Yesus sama. kan datang. Yesus datang sebagai penyampai firman. Ya, baru Nah, ditulisin Yesus para saksi mengatakan dia. Yohanes 17:8, segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Mana kumpulan firman itu yang tidak bercampur dengan perkataan-perkataan pengarang? Siapa selama yang itulah. menerimanya? Segala firman maksudnya omongan betul? dia itu loh, kejadian itu warna merah itu dia. Bukan tersendiri. Kan Yesus mengatakan, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan untuk aku katakan dan aku Ya. sampaikan. Berarti ucapan Yesus itu tidak bertambah dan tidak dikurangi. Mana ucapan Yesus itu yang tidak bertambah dan tidak dikurangi? Diberikan kepada siapa? Itu yang Siapa huruf merah itu Oh, hasil ada. hafalan? Itu hasil hafalan? Bukan. Atau itu hasil pendengaran? pendengaran. dan Oke, kesaksian. sekarang Anda tunjukkan di mana Lukas pernah mendengarkan Yesus berbicara. Kalau menyangkut itu agak mirip dengan Kang Dito, mengarah kepada saksi-saksi. Itu kan sudah tertulis, tidak dibahas siapa menulis, sama dengan kitab Anda. Loh, Tidak ada menyaksikan tadi saya menulis. sudah menjelaskan Al-Quran itu dari langit melalui Roh Kudus ke Nabi Muhammad. Nabi Muhammad menyampaikan, murid-muridnya menghafalkan, murid-muridnya menuliskan. Makanya Nabi Muhammad mengatakan, huzu al-Quran min arba'a. Nabi Muhammad memberikan legalitas. Terimalah Al-Quran dari sahabatku. Tuh, Al-Quran disebutkan. Nah sekarang, di mana Yesus memberikan legitimasi kepada Lukas untuk menulis perkataannya dan memproklamirkan Lukas sebagai penulis kitabnya? Di mana itu? Tidak ada tertulis. Berarti kitab Anda itu gelap, tidak jelas datangnya, asal usulnya nggak jelas. Berarti dia hanya bacaan biasa, tidak bisa didudukkan sebagai firman Tuhan, bahkan duduk sebagai sabda Yesus aja kagak. Sabda itu bukan pembicaraan dia, abangku, bukan seperti Anda punya. Iya, Ngomong. pembicaraan Yesus. Dari mana Anda tahu kalau itu ucapan Yesus? Iya, huruf merah ada situ tulisannya. Dari mana Anda tahu kalau itu ucapan Yesus? Kan ada huruf merah, dibedakan. Lah, di antara siapa yang memberikan validasi merah ucapan Yesus, kuning ucapan Paulus, coklat ucapan Pak Bom Bom? Siapa? Jadi ini Bang, kalau mengarah ke sana, itu udah mengarah untuk penelitian. Kita Ya kan kan menerima gelap Bang, ini sederhana loh. Kan gelap. Tidak ada. Kalau sebuah novel, kita masih tahu penulisnya. Penulisnya melakukan kemudian saduran berita-berita di dalamnya. Dia yang menuliskan, dia yang mengarang, dia sendiri yang bertanggungjawabkan. Ini sekarang seorang Lukas, seorang Paulus menceritakan bahwa berita yang dimuat di dalam bukunya itu menceritakan tentang oknum yang bernama Yesus. Tapi Yesus tidak memberikan legitimasi kepadanya. Kayak mana itu? bukan seperti itu, namanya kisah abangku ya. Dalam artian bukan seperti buat skripsi harus itu sama dengan Anda. Saya tanya pun Anda nggak bisa jawab. Katanya Apa yang Anda tanya ada tentang tahun Al-Quran? berapa. Kan Al-Quran sudah jelas. Al-Quran wahyu. Contoh. Wahyu itu turun dari Abraham. langit. Dari langit turun kepada Nabi Muhammad. Abraham itu dengar dulu. Kul man Anda kana menyebutkan aduwan kita- li Jibril Iya, suaranya besar. fa sih, jadi nggak innahu bisa kita ngomong. nazzalahu ala qalbik. Jadi malaikat Jibril turun membawa wahyu, menyimpan wahyu itu di dalam hati Nabi Muhammad. Setelah masuk ke dalam hati Nabi Muhammad kemudian melisankan. Setelah dilisankan, didengarkan oleh sahabatnya, didengarkan oleh muridnya, muridnya ikut menghafalkan. Kenapa dihafalkan? Karena kelak akan disampaikan kepada seluruh dunia. Karena wahyu yang diterima Nabi Muhammad diperuntukkan untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia. Maka wajib dihafalkan, wajib dituliskan. Legalitas jelas. Sumber satu-satunya Nabi Muhammad. Oke, Nah, sekarang sekarang tunggu.
Sumber satu-satunya Yesus. Yesus menyampaikan firman setelah mendengarkan dari langit, dari pemberitaan Roh Kudus kepadanya. Setelah Yesus mengeluarkan dari mulutnya, diterima oleh siapa? Salah. Yang namanya Yesus itu ngomong itulah firman, bukan Ya, disampaikan. setelah Yesus menyampaikan perkataan seperti apa Bani Israel harus melakukan hidup keagamaan, siapa yang mendengarkan ucapan Yesus itu? Murid-muridnya. Siapa murid itu? Itu yang 12 orang. Mana catatan-catatan mereka tentang firman yang disebutkan Yesus? Memangnya 2000 tahun lalu. Sekarang Anda menanyakan Bible, berarti menanyakan kisah dia. Berarti tidak ada. Akui aja bang, akui aja. Ucapan Yesus tidak ada yang menghafal. Menghafal maksudnya? Ya menghafal setiap ucapan Yesus selama beliau penginjilan. Nggak ada yang menghafal kan? Kisah dia selama dunia ditulis ya. Bukan Intinya kisahnya sama. bang. Sama dengan Kalau Anda, kisah bukan? itu, kalau kisah itu siapapun bisa menulis. Sekarang yang kita pahami di sini adalah firman yang Yesus terima dari Tuhannya. Siapa yang menerimanya? Bukan seperti itu maksudnya. Firman itu dia ngomong sendiri, itulah firman. Karena dia langsung. Justru Dia kan itu, dari Bapa. justru itu. Yesus mengakui katanya tuh. Yohanes 17 bang, abangku. Ada Yohanes pihak ketiga. 17. Kenapa? Yohanes Ya, kenapa? 17 nomor 8. Segala firman yang engkau berikan kepadaku. Iya. Yesus menerima firman. Betul. Nah, sekarang firman yang Yesus Itu terima berarti ini, juga. firman yang Yesus terima ini, apakah Yesus telan sendiri atau Yesus sampaikan kepada muridnya? Udah saya jawab. Intinya bahasa itu bukan langsung kayak ada dari sana dia ngomong, enggak. Apa kegiatan dia, itulah firman itu. Bukan itu, berarti salah. Berarti agama Anda salah konsep. Yesus itu menyampaikan firman. Apa yang disampaikan oleh Yesus itulah firman. Iya, ucapan dia selama hidupnya. Nah, mana ucapan itu disampaikan kepada siapa? Iya kan lagi dia berkhotbah. So kan banyak itu baca dia Ya, warna disampaikan kepada siapa, abangku? pas lagi di Gunung Seto di mana berkhotbah di berdakwah kan sama Ya, banyak. disampaikan kepada siapa? Murid kan dengan muridnya kepada masyarakat kan gitu. Nah, siapa muridnya yang menerima ucapan itu dan apa ucapannya? Kalau Anda bertanya ke situ kan 2000 tahun yang lalu abangku, itu bukan substantif maksud- yang menyangkut itu. maksud- Yang jadi maksud substantif ini loh. Maksud saudara Anda kehilangan arah tentang ucapan-ucapan Yesus itu. Anda nggak tahu lagi. Bukan kehilangan karena tidak ditulis siapa Berarti orangnya. selesai. Berarti ucapan Yesus tidak sampai kepada Kristen. Artinya ajaran Yesus itu tidak sampai kepada gereja. Udah selesai kan? Kan itu maksudnya. Jelas kok di Bible. Jadi sampai nggak Di Bible ucapan-ucapan Yesus itu? Sampai nggak abang? itu 2000 tahun yang lalu tertulis ada di Bible. Sekarang nggak Nah, tahu Ada Bible nih, ada Bible. Menurut Anda ada Bible. Oke, Bible ini siapa yang terima? Kalau itu benar ucapan Yesus. kan bukan semua firman Bible itu abangku. Nah, justru karena itu, yang ada narasi justru karena Yesus, itu. karena Yesus tidak ada bernarasi di perjanjian lama satu Justru ya. karena itu, saudara, berarti Bible Anda itu tidak layak dianggap firman Tuhan. Bukan semua. Siapa yang bilang itu semua? Berarti Contohnya kitab kasus Anda apa? itu tidak dianggap sebagai firman Tuhan karena di dalamnya sudah bercampur kan? Kisah banyak. Contoh punya Iya, siapa? berarti itu hanya buku biasa. Kisah dia di Galatia. Itu hanya buku biasa. Karena Kristen bukan ajaran Yesus, maka buku biasa yang mencampur aduk di dalamnya ini dianggap suci demi supaya Kristen punya buku suci. Betul? Bukan, itu pemandangan gini. Maka saya bilang tadi. Kalau memang seandainya saya ada salah, hadir berarti tahun kitab Anda 400, harus murni. Harus murni Dengar loh, dari Yesus. Dengar loh, tahun 400 Anda nggak bisa ngomong seperti itu. Pasti nggak Jangan, nggak kalau ngomong. saya ada pada saat itu, Bung, saya akan bertanya, ini buku dari mana buku ini? Bukan, Anda nggak bisa ngomong yang tadi, nggak ada. Saya kalau hidup di abad itu saya akan bertanya, ini buku apa? Ini dari Yesus. Mungkin Mana abad legalitasnya? Tidak mungkin Anda ngomong seperti Loh, itu. kok tidak Sekarang karena mungkin? kebetulan ada bekal. Kalau saya Impossible. lahir sebagai Kristen mungkin karena otak saya sudah dibekukan lebih awal. Tapi kalau saya di luar Kristen, abad keempat abad pertama pun saya pasti akan bertanya, ini buku apa sih?
Ya, ini firman Tuhan. Tuhan yang mana? Siapa yang menyampaikan? Yesus. Siapa yang menerima dari Yesus? Nah, itu kan nggak pas, itu udah lari tuh, udah peneliti Kan namanya. Yesus Anda itu udah tulis sarjana saudaraku, Yesus itu kan turun Kita ke kan bumi saya sebagai sebagai umat wakil gitu, Tuhan. Bang. Oh, Sampai ke Yesus sana. turun ke bumi Pertanyaan abang, sebagai udah wakil masyarakat Tuhan teologi. kan. Teologi. Sebagai wakil Tuhan, dia yang menyampaikan firman. Yohanes 14:24. Firman yang kau dengar dari mulutku itu bukan dari aku, tapi dari Bapa yang telah Yesus itu mengutus bukan aku. wakil Tuhan, ya, bukan wakil Tuhan, dan Kristen itu bukan agama. Siapa bilang Yesus itu bukan wakil Tuhan? Bukan. Tunjukkan dalilnya di mana? Yohanes 17 Tunjukkan nomor 3. Nah, saya 17 Ya. 3. Kita santai saja. Sangat santai, tapi santainya juga jangan ini. Ya. 17 ayat 3 saya bacakan abangku ya. Iya, iya. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Mana wakil? Yang telah engkau utus. Oh, Diutus Tuhan itu Iya, maksudnya mana wakil? dia turun ke bumi sebagai Tuhan atau wakil Tuhan? wakil yang saya tanya. Wakil pula abangku. yang dicarinya. Wakil. Wakil pula yang Oh. dicari. Makanya harus pakai dalil. Anda ngerti nggak? Anda ngerti nggak maksud wakil itu? Tidak, nggak sesuai seperti yang Anda Enggak, maksud. saya Itu tanya kan Anda udah ngerti nggak apa maksud utusan Tuhan? Karena gini loh, dia kan firman yang jadi manusia, kok dibilang dia wakil, kecuali orangnya bukan dari dia. Lah, Yesus sendiri Orang mengatakan aku tidak berkata-kata Iya. dari diriku sendiri. tadi kamu nggak percaya kalimat si Yohanes, siapa yang nulis? Semua kamu makan sendiri. Bung, saudaraku, saya bukan tidak percaya. Saya mencari segala Tadi firman siapa yang Yesus nulis? sampaikan. Siapa yang ini? Di situ tertulis baru. Ini lucunya. Saya kan di awal pembukaan saya mengatakan kitab Anda itu surat kabar. Anda ngerti surat kabar nggak? Surat kabar itu, saudaraku, Koran itu adalah surat surat kabar kabar. itu adalah berita yang dituangkan dalam secari kertas Ya, koran yang lah. dihasilkan dari hasil penyelidikan penelitian. Entah itu penulisnya menjadi saksi atau penulisnya hanya mendengarkan berita-berita yang ada di betul, sekitar atau TKP. Alkitab. Itu yang disebut Anda kan surat koran, kan? kabar. Jelas, koran. Apa arti koran? Anda punya kan kita. Apa koran itu? Koran itu kan surat kabar. Bang Kuira nggak ngerti pertanyaan Bang Juma, Bang, nggak nyambung. Iya, Bang. betul. Surat kabar tadinya oleh misionaris diganti menjadi koran supaya surat kabar itu mendekati Al-Quran. Itulah kelicikan masa lampau. Yang tadinya Biblos diganti menjadi Alkitab. Itulah kelicikan masa lampau. Yang tadinya Theos dewa diganti menjadi Allah. Itulah kelicikan masa lampau. Jangan Anda mengatakan itu salah. Yang tadinya pastor diganti menjadi Romo. Itulah kelicikan masa lampau. Tahun 400, Tenang, Bang. saudaraku. Coba. Tenang. Selesaikan Tenang. tahun 400. Anda mau bicara apa ini? Tahun 400. Karena 260 tahun lagi akan muncul. Saya itu. akan kritis. Ini buku apa? Mantra atau apa ini? Daftar pustaka apa ini? Ini buku-buku apa? Nggak Menu ada, nggak ada kue pustaka. atau apa? Buku Nggak tata ada. boga atau apa? Ketika orang mengatakan kepada saya ini firman Tuhan, siapa yang menerima firman Tuhan ini? Yesus, Karena Bang. Anda sebagai Muslim. Yesus wajib katanya yang mengimani menerima firman Taurat. Tuhan. Kalau begitu, dengar, kalau Yesus yang menerima firman Tuhan ini, siapa yang menuliskan dan bagaimana Yesus bertemu dengan para penulis? Bagaimana Yesus kemudian mengajar kepada narasumber? Tidak ada. Tidak Bisa. ada, berarti Bukan buku seperti itu, ini Bang. Ada, Bang. layaknya Ada, Bang, jangan Kuira. ditaruh di kepala, layaknya ditaruh aja di perut. Ada Pada Bang saat Kuira. kita butuh makan baru buka ini, mana tahu ada di dalamnya yang bisa kita Bang pakai Jimmy. untuk mengajak Atau orang Bang lain Jimmy menyumbang bisa ke kita. nambahin, Bang Jimmy. Tapi kalau untuk ditaruh di kepala nggak layak. Kenapa? Ternyata bukan firman Tuhan. Selesai kan? Disampaikan sama murid-muridnya, Bang. Nah sekarang kalau Anda 12 mengatakan murid. disampaikan Iya. oleh muridnya, tolong tunjukkan di mana Yesus pernah berkata kepada Markus. Ke murid-muridnya, Bang, yang 12 Rasul itu dan beberapa yang Bang lain, Wira Bang. diam dulu ya, biar diwakili Bang Jimmy. Bang Wira di mute. Apa? Oke, Saya oke. kasih. Anda mengatakan ke-12 murid. Siapa di antara ke-12 murid yang datang kepada Markus? Saya butuh informasi akurat karena ini katanya firman Tuhan, harus akurat. Markus kan kita tahu itu adalah murid sekaligus asistennya dari Santo Petrus, Bang. Asistennya Paulus. Petrus, Bang, bukan Paulus, Bang. Paulus juga Markus. punya asisten itu.
Ada ya, tapi bukan Markus. Markus itu larinya ke Petrus, Bang. Paulus ada murid-murid juga, Bang. Jadi hampir mirip, tapi tidak sama seperti di Islam. Cuman kalau Islam itu lebih jelas, karena ada perawi, ada apanya. Di kami kurang jelas di situ, tidak dituliskan di situ, karena tertulisnya berdasarkan penyelidikan dan lain-lain. Maksudnya penyelidikan itu, Bang, itu tuh ya sesama Kristen gitu, Bang. Saudara, Anda Iya. mengatakan dari Yesus ke ke-12 murid. Murid Iya. di mana bertemu dengan Markus? Murid Begini bertemu Bang dengan- Zuma. Murid bertemu dengan Sebentar dulu. Bang Zuma jangan ngotot kepada penulis. Kalau kitab Anda juga, apakah Al-Baqarah itu betina, sapi betina yang nulis surat Anda, atau ada jin yang nulis? Oh, ini Bukan gitu, ini kan ada ini lari kepada penghujatan karena kebahlulan Anda ngotot di situ. Dengarkan, serba salah dengarkan jadinya. saya, dengarkan saya. Coba. Ini kitab Anda ini kan Lukas nih. Ini kan disebut Lukas, disebut Markus karena katanya penulisnya Markus. Markus ini menulis firman Tuhan. Sumber satu-satunya firman Tuhan di kalangan Bani Israel itu Yesus. Tolong Anda tunjukkan kepada saya mata rantai Yesus ke Markus itu mana? maksudnya Bang Juma itu transmisi kitab suci, Bang Kuera. Kalau abang nggak ngerti, lebih baik nggak usah jawab. Mana? Nanti malah kalau Yesus kan tidak berkata-kata dari dirinya sendiri. Apa yang disampaikan Yesus, apa yang difirmankan. Sekarang kalau ini firman Tuhan yang diterima oleh Yesus, maka apa yang ditulis Markus adalah apa yang terlontar dari mulut Yesus tanpa ada penambahan, tanpa ada pengurangan. Harus murni. Suaranya Bang, suara. Karena firman Tuhan. Karena itu firman kan- Tuhan. Kita lanjut ya, Bang, yang tadi, Bang, ya. Markus itu kan muridnya Santo Petrus, Bang. Oke. Sekarang coba Anda tunjukkan di mana Petrus bertemu Markus. Kan larinya ke situ juga. Sampai alamatnya aku ditanyain. Oh, Diskusi apa harus. ada gini. Hei, ini Markus memberikan sebuah konsep yang konon ceritanya ada pada dua sisi, neraka atau surga. Oke. Penting, Ya, saya tanya penting, ke Anda. Dengar sangat dulu. penting. Jangan Dengar Anda dulu. anggap sepele. Nabi tidak pernah ketemu dengan Allah, tapi melalui Jibril. Tunjukkan surah berapa Muhammad itu ketemu dengan Jibril. Di ayat berapa? La haula wala quwata illa billah. Al-Qur'an. Tak ada. Qul man kana aduwwan li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika bi iznillah musaddiqan lima baina yadayhi wa hudaw wa busyra lil mu'minin. Kalau Nabi Muhammad misalnya tidak diceritakan dengan Bukan, malaikat surah yang Jibril, kutanya. sabar. Surah berapa? Surah berapa, Bang? Sabar, Jangan sabar, bicara- sabar. Kalau Kristen bertanya Al-Quran kritis kayak orang pintar, giliran ditanya sabar. Lu levelmu nggak boleh bahas Quran terlalu jauh. Dia gini, Bukan. kalaupun dalil. tidak ada, sabar, aku sudah tunjukkan dalilnya. Kalaupun itu tak ada, maka Anda harus membuktikan Nabi Muhammad menerima dari mana Al-Quran ini. Beliau harus melakukan penyelidikan pastinya. Kenapa? Al-Quran ini tidak goyah oleh hukum apapun di atas muka bumi ini. Tak ada ilmuwan yang bergelar apapun, tak ada temuan yang dicari berpuluh tahun, ratusan tahun yang ditemukan hari ini yang bertolak belakang dengan Al-Quran. Siapa Nabi Muhammad ini? Manusia biasa dia. Tidak mungkin dia mengarang, tidak mungkin hasil penyelidikan. Kalau Al-Quran hasil penyelidikan, maka Al-Quran akan mengalami hal sama seperti yang dialami oleh Bible. Direvisi, dikoreksi, diplesetin, diumpetin, dikurangin, ditambahin. Itu yang terjadi terhadap Bible. Kenapa? Karena Bible ini bukan dari Tuhan. Terjemahannya yang direvisi, Bang. Aslinya Terjemahannya yang direvisi, Bang. Kuira, Anda diam dulu, Kuira. Biang bergimi ya. Terjemahannya direvisi, Bang. Kalau Mau Anda tidak Anda turunkan. mengatakan bahwa lembaga Bible Indonesia mengeluarkan yang bukan firman Tuhan? Mau Silakan enggak? Bang Jimmy. Iya, ya. Mau enggak? Memang ada beberapa kesalahan, Bang. Salah. Nah itu, nah sekarang permasalahannya adalah, bisakah firman Tuhan itu mengalami kesalahan? Kalau aslinya teks originalnya dari sononya harusnya nggak bisa. Kalau terjemahan pasti kejadian, Bang. Mau tidak mau, Bang. Sekarang pertanyaan saya, bisakah terjemahan itu direvisi, dikoreksi? Bisa. Bisakah Bisa. firman Tuhan dikoreksi?
Firman Tuhan tidak bisa dikoreksi, Bang. Berarti yang dikoreksi di Indonesia ini firman Tuhan atau bukan? Terjemahannya, Bang. Firman Tuhan atau bukan? Bukan terjemahannya. Firman Tuhan atau bukan? Terjemahannya, Bang. Firman Tuhan atau bukan? Terjemahan dari firman Tuhan, Bang. Firman Tuhan atau bukan? Terjemahannya, Bang. Terjemahan dari Firman Tuhan, Bang. Tuhan atau bukan? Yang direvisi. Iya. Yang direvisi oleh RAI, Bang. Iya, itu firman Tuhan atau bukan? Itu terjemahannya sama. Kita harus Firman Tuhan atau bukan? Itu pertanyaan saya. Harusnya kalau jawabannya Semua firman. Gimana sih, Bang? Jangan saling potong gitu. Ini yang direvisi oleh Lembaga Bible Indonesia, firman Tuhan atau bukan? Jadi jawabannya begini, Bang. Yang direvisi oleh Lembaga Alkitab Indonesia itulah terjemahannya, yang bukan firman Tuhan. Berarti orang Kristen Indonesia kitabnya bukan firman Tuhan. Udah selesai. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Terjemahannya, Bang. Iya, bukan firman Tuhan kan? Yang kalian tenteng ke gereja setiap saat. Terjemahannya, Bang. Lebih tepatnya. Itu firman Tuhan atau bukan? Ya kalau terjemahannya bukan sih yang dipegang, harusnya asli. Itulah yang saya katakan. Yang kalian tenteng, yang kalian baca, yang kalian rangkul setiap saat itu bukan firman Tuhan. Udah selesai. Apalagi? Kita balik ke transkripsi kitab suci aja, Bang. Yang tadi Apalagi? yang Bang cerita, Bang. Bukan firman Tuhan kitab Anda itu. Nah, dengarkan saudara-saudara Kristen di Indonesia. Firman Tuhan tidak mungkin dikoreksi. Yang dikoreksi itu adalah terjemahan. Kenapa? Karena terjemahan itu bukan firman Tuhan. Oke, kita tinggalkan. Naik level kita. Sekarang original teks kitab Anda itu, kalau Anda mengatakan terjemahan bukan firman Tuhan, yang orinya adalah firman Tuhan. Oke, yang ori ini siapa yang menuliskan dan menerimanya dari mana, dan apa validasi Yesus terhadap ori kitab saudara? Silakan. Jadi gini, Bang. Karena kan beda strukturnya, Bang. Kalau di Al-Quran itu memang lebih jelas, lebih teliti, lebih akurat. Memang harusnya seperti itu ya, saya akui. Cuman kalau Alkitab yang kami terima itu, Bang, karena kita harus menyadari bahwa sebenarnya banyak orang yang nggak tahu bahwa Alkitab itu ada setelah Yesus meninggal. Baru di atas tahun 80-an lah. Sedangkan Yesus meninggal itu di kayu salib itu tahun 30-an lebih. Nah, pintar saudara saya. Ya. Sekarang jembatan dari Yesus ke penulis tahun 80 ke atas itu apa? Hafalan? Murid-muridnya, Bang. Karena Yesus Hafalan? ketika berkhotbah, begini, Bang. Hafalan? Iya, hafalan, Bang. Hafalan, mendengar mereka. Jadi siapa yang ada menghafal tulisan kitab sendiri. Lukas? Tolong. Siapa yang menghafal kitab Lukas sampai Lukas menemukan hafalan itu? Lalu Lukas tulis. Bukan kitab Lukasnya yang ditulis, Bang. Maksudnya perkataan-perkataannya, ajaran-ajaran Yesuanya, Bang. Ajaran Yesusnya tulis, misalkan seperti dia Berarti ketika sudah terjawab bukan? Bahwa ternyata yang dihafal hanya kalimat-kalimat yang terlontar dari mulut Yesus. Betul? iya, Nah, iya, siapa seperti yang itu. menghafalkan? Yang murid-muridnya, Bang. Ada bukti? Ya kalau namanya murid pastilah. Ya aja kan punya murid pasti Lain muridnya. kan, Anda tadi mengatakan tradisi Quran beda. Kalau Al-Quran hafal, ada yang namanya tahfizul Quran, penghafal Quran. Sekarang ada nggak murid Namanya Yesus siapa? penghafal? Sabar dulu. Ada nggak Siapa, murid Bang? Yesus Siapa penghafal? yang menghafal? Saya Ada turunkan tidak kuira, ya. murid Yesus penghafal? Jawab Nanti tegas. lagi kuira. Tunggu di bawah dulu. Murid Yesus menerima ucapan Yesus dalam bahasa Arab, bahasa Aramaik, bahasa Ibrani, bahasa Yunani, Aramaik, Bang. atau bahasa Aramaik, apa ini? Bang. Aramaik, Bang. Oke, muridnya menghafalkan lisan yang keluar dari Yesus dengan bahasa Aramaik. Original kitab Perjanjian Baru bahasa apa? Bahasa Yunani, Bang. Nyambung nggak? Makanya kan. Benar, Bang. Jadi yang dihafalkan, sabar. Jadi yang dihafalkan bahasa Aramaik, original teks kitabnya orang Kristen bahasa Yunani. Bahasa Yunani ini terjemahan atau bukan? Terjemahan lah, Bang. Berarti firman Tuhan atau bukan? Ya terjemahan dari firman Tuhan, Bang, lebih tepat. Berarti lagi-lagi sama dengan bahasa Indonesia. Juga original teks kitab Kristen sama dengan bukan juga firman Tuhan. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Lalu yang membuat kalian ke gini, gereja hari Minggu,
Sebentar bang, maksudnya nerangin. Kita kalau hari Minggu kan nanti kejauhan bang. Maksudnya kita di konteks transmisi kitab suci dulu bang. Iya, Maksudnya kan tadi abang nanya. bahasa Indonesia, saudara, bahasa Indonesia itu bukan firman Tuhan, tapi terjemahan firman Tuhan. Yesus menerima firman Tuhan dalam bahasa Aramaik. Original teks kitab Kristen bahasa Yunani. Yunani betul. Nah, Malah berarti yang Yunani ini pun bukan firman Tuhan karena hanya status terjemah, betul? iya sih harusnya seperti itu bang. Ya udah, selesai. Begini bang, maksud aku gini bang. Makanya begini bang. Makanya kenapa saya bilang bahwa Markus itu adalah murid dari Petrus dan dia memang kan scholar ya, orang pinter lah kalau di abang itu istilahnya apalah gitu ya. Karena dia memang mengerti bahasa Yunani. Kita harus tahu kan bahasa Yunani itu kan bahasa yang ketika itu lagi keren-kerennya lah. Kalau kita mah bahasa Inggris lah waktu ini. Jadi mungkin karena pengen supaya bangsa lain mendengarkan firman-firman Yesus, makanya dalam Yunani. Anggapnya kalau kita misalkan begini, Abang Juma jadi nabi lah di Indonesia. Mungkin murid-muridnya membukukan kitab Abang itu, menceritakan kisah Abang itu nggak pakai bahasa Indonesia, pakai aja bahasa Inggris. Kenapa? Supaya orang Amerika tahu namanya Bang Juma seperti apa. Gitu loh bang. Kenapa bisa dari Aramaik dirubah ke Yunani? Itu sebabnya, gitu bang. Oke, saudara. Kalau orang menceritakan Bang Suma, orang yang Makassar ketemu dengan Bang Suma, lalu kemudian mereka menceritakan Bang Suma pakai bahasa Sunda, yang diceritakan itu bukan firman Tuhan. Tapi yang diterima Yesus itu loh, yang bahasa Aramaik itu loh yang firman Tuhan yang tidak boleh dialihbahasakan. Kalau diterjemahkan oke, tapi yang diterima Yesus itu adalah bahasa dari Tuhan, kalimat Tuhan yang harus tidak boleh terganggu kesuciannya. Ketika dia berpindah ke bahasa Yunani, bukan firman Tuhan itu yang diterima oleh Yesus. Sama seperti Nabi Musa menerima Torah dalam bahasa Ibrani. Ketika bahasa Ibrani ini diterjemahkan ke Septuaginta, Septuaginta itu bukan firman Tuhan. Yang diterima Musa bukan Septuaginta, yang diterima Musa Ibrani. Maka firman Tuhannya yang Ibrani. Ketika dia ahli bahasa, itu bukan firman Tuhan lagi, tapi upaya manusia menerjemahkan firman Tuhan ke dalam bahasa Septuaginta. Begitu juga Yesus. Yesus Anda katakan menggunakan bahasa Aramaik. Ketika penulis kemudian mencatat apa yang diungkapkan Yesus dalam bahasa Yunani, maka bahasa Yunaninya bukan firman Tuhan, tapi upaya penerjemah untuk memberikan arti dari firman Tuhan yang Yesus terima dalam bahasa Aramaik. Itu jelas tuh. Iya, kurang lebih begitu. Boleh abang katakan seperti itu. Nah, tapi dengan kata lain, saudara, tidak ada status kitabnya Kristen duduk sampai ke sabda Yesus, apalagi kepada firman Tuhan pencipta langit dan bumi. Selesai kita. Tapi kan isinya itu loh bang, isinya itu loh yang disampaikan oleh sisi nyampe loh bang. Iya, isinya nyampe. Yang berbeda, iya. Isinya nyampe, tapi status isi yang sampai itu multitafsir nantinya. Kenapa? Karena dari bahasa satu nantinya akan pindah ke bahasa yang lain. Iya, ya memang itu jadi multitafsir di kita sekarang. Nah, itu dia. Makanya semalam itu, saudara, semalam itu saya mencoba untuk membuka Yehezkiel 34 nomor 16. Di situ ada kata samad dalam bahasa Ibrani. Tapi Lembaga Bible Indonesia menggantikan apa? Samad itu diganti dengan kata apa? Kulindungi. Padahal samad dalam bahasa Ibrani artinya adalah kumusnahkan. Makanya Al-Quran datang. Kenapa? Dunia butuh penolong. Makanya dikatakan dia akan datang untuk mentobatkan dunia akan dosa. Dia datang. Kenapa? Karena manusia kehilangan arah. Kitabnya Nabi Musa hanya untuk kaumnya, kita kehilangan arah. Kitabnya Nabi Daud hanya untuk kaumnya, kehilangan arah. Yesus hanya untuk kaumnya, kita kehilangan arah. Satu-satunya sumber yang mendekati Yesus hanya Bible. Tapi ternyata apa hasilnya? Ternyata nggak juga sampai. Maka manusia di akhir zaman ini sampai kiamat membutuhkan Al-Quranul Karim sebagai petunjuk terakhir. Iya, saya akui bang bahwa memang kalau secara secara ilmiah, secara
ini memang lebih bagus gayanya penyampaian Al-Quran memang. Tapi di kami pun, di kitab suci kami pun ada yang seperti itu. Mungkin kami yang orang-orang awam itu tidak mengerti sampai ke situ karena kami jarang membaca, jarang mempelajari seperti hal-hal seperti itu loh Bang. Maksudnya mungkin kalau Abang bertanya dengan yang lebih pintar dari kami itu, ya mungkin Abang agak sedikit itu. Kami cuma bisa menjawab sebisa kami gitu Bang. Bahwa dikatakan bahwa Yesus melaksanakan siar dakwah itu sampai ke murid-muridnya sampai ke ini ada di situ, diverifikasi oleh bapak gereja awal. Itu aja sih Bang. Iya, iya. Jadi tidak sesederhana itu, saudaraku. Ketika tadi Anda mengatakan dihafalkan dalam persidangan, ungkapan saudara itu harus dibuktikan untuk mencari sebuah nilai kebenaran yang otentik, absolut, tanpa keraguan. Kalau hanya dilisankan, itu dihafalkan. Siapa yang menghafalkan? Nah, inilah yang diterangkan oleh Al-Quran. Wa inna minhum lafariqan yalwuna alsinatahum bil kitab litahsabuhu minal kitab wa ma huwa minal kitab wa yaquluna huwa min indillah wa ma huwa min indillah wa yaquluna 'ala Allahil kadziba wa hum ya'lamun. Dan sungguh di antara mereka niscaya ada segolongan yang memutarbalikkan lidahnya membaca sebuah buku agar kamu menyangka buku yang mereka baca itu sebagian dari kitab Allah, padahal itu bukan dari kitabullah. Dan mereka berkata ini dari Allah pencipta langit dan bumi, padahal itu bukan dari Allah. Mereka mengatakan hal dusta terhadap Allah, padahal mereka mengetahui. Saudara tahu itu bukan dari Yesus. Saudara tahu itu dari penulisnya. Saudara tahu penulisnya tidak ada kemudian literasi validasi yang akurat dari Yesus. Hanya bisa mengatakan dihafalkan. Mana buktinya? Orang menghafal Bible itu di mana ada hidup di belahan bumi ini? Pendeta yang sekolah puluhan tahun sudah miliaran uang jemaat mereka pungut, tak ada satupun di antara mereka yang menghafalkan Bible. Kalau zaman dulu masih ada Bang. Nah, kalau ada data? Ada bukti akurat? Iya, saya kebetulan nggak ada data aku itu. Ya udah selesai kita. Tapi saya itu sebetulnya ke atas itu Bang mau nanya Bang Dito tadinya, sebetulnya itu cuma mau nanya Bang Dito doang. Bang Dito mengatakan Bible itu baru ada abad ketiga, abad keempat. Abang sependapat sama dengan Bang Dito? Jadi gini saudara. Begini saya bedanya begini loh Bang. Silakan. Begini Bang, saya dulu sebentar ya Bang ya. Silakan. Abang boleh bantah ya. Tadi Bang Dito mengatakan, kebetulan bicara dengan yang tadi barusan yang diturun itu, Bang Dito mengatakan bahwa namanya Bible itu adanya abad keempat katanya. Kalau menurut setahu yang saya tahu bahwa memang ketika Yesus meninggal pun, saya tahunya itu bahwa belum ada namanya Bible. Bible baru muncul berpuluh-puluh tahun kemudian. Mungkin sekitar tahun 80, 90 sampai 100 lebih lah, abad ke-1 akhir, abad kedua awal. Itu yang saya tahu. Kenapa Bang Dito berpikir bahwa itu baru munculnya abad keempat? Karena Bang Dito mungkin ya membacanya bahwa Bible itu disahkan atau diinikan. Sebetulnya sudah ada dari dulu pun dalam bentuk gulungan-gulungan yang dikumpulkan, sudah ada. Namanya Bible itu, tapi lebih diverifikasi, lebih ditetapkan ketika konsili itu loh Bang. Mau ngebantah Bang Dito doang Bang itu Bang. Oh iya. Jadi gini saudara, terkait dengan firman Tuhan nih yang kita cerita, itu tidak ada yang bisa pungkiri. Firman Tuhan datang kepada Nabi Musa, datang kepada Nabi Daud. Iya, pasti itu tidak diragukan bagi umat Islam, orang Yahudi, bahkan orang Kristen juga percaya. Tapi ketika berbicara sumber yang kita gunakan hari ini, di mana Kristen menyebut dirinya sebagai pemegang kitab Torah yang kemudian diterjemahkan dalam Septuaginta, itu harus dipahami bahwa naskah tertua mereka itu ditemukan kapan? Yang tertuanya itu kapan? Naskah yang ditemukan itu yang mana? Abad keberapa? Karena kehilangan arah. Naskah Masora misalnya, itu kapan? Naskah apalagi Kodes Muge atau Kodes Orientalis, itu kapan? Kodes-kodes yang lain, Kodes Aleppo atau Kodes Sinaiticus, itu kapan? Terakhir yang baru ditemukan Dead Sea Scroll ya Bang ya, kalau nggak salah Bang. Nah itu dia, makanya
Sedangkan sejarah menuliskan bahwasanya nanti digabungkan antara perjanjian lama, belum disebut perjanjian lama waktu itu, antara kitab terjemahan kitab Torah yang kemudian imam-imam Yahudi yang ada tinggal di Mesir Alexandria di abad ketiga sebelum Masehi diterjemahkan dalam bentuk Septuaginta, lalu kemudian bapak-bapak gereja Origen, Lucian, Hosisius dari abad kedua, ketiga, keempat menggabungkan kitab tersebut, jadilah perjanjian lama, perjanjian baru. Nah, sekarang yang digunakan oleh saudara Kristen ini kodeks mana? Kodeks mana yang digunakan? Sedangkan ya kita tahu kan bahwasanya Yesus tidak ada kemudian memerintahkan menulis. Yesus tidak memerintahkan menghafal. Murid-murid tidak ada yang menghafal, tidak ada yang menulis. Sedangkan kalau secara tradisi nih, tulisan-tulisan Lukas, Markus, Matius dan seterusnya itu kan jauh setelah Yesus baru mereka menulis. Nah, rentan waktu antara Yesus dengan para penulis ini apa? Dihafal, mana buktinya? Ditulis, mana buktinya? Ternyata yang ada mereka melakukan penyelidikan. Ending akhir, penyelidikan. Naskah tertua hanya tulisan-tulisan yang adalah muatan cakupan yang ada di dalamnya hasil penyelidikan, bukan firman. Misalnya nih, ada bernama Kepas mendengarkan Yesus berbicara. Kepasnya menuliskan. Nah, tulisan Kepasnya ini yang ditemukan. Bukan. Ternyata yang ditemukan bukan yang model kayak gitu. Tapi yang ditemukan adalah catatan hasil penyelidikan orang dari kesaksian orang-orang lain. Berarti kalaupun naskah itu ditemukan seluruhnya, bukan cakupan firman, tapi cakupan kesaksian yang dikumpulkan orang-orang yang ada pada zaman itu. Kehilangan arah. Makanya ada Injil yang disebut apokripa. Injil yang disembunyikan, catatan-catatan yang disembunyikan. Kenapa? Karena catatan itu tidak sesuai dengan cakupan ajaran Romawi kuno yang menjadikan kemudian kerajaan sebagai ajang pertama menancapkan ajaran Katolik kepada negara atau bangsa atau wilayah jajahan kerajaan pada saat itu. Maka siapa yang berbantahan dengan gereja harus dihukum mati. Kebijakan kemudian Kekaisaran Romawi berpangku kepada bagaimana gereja bebas menentukan sebuah kebijakan. Jadi hukuman berubah dalam pengadilan gereja. Gereja yang memiliki kemudian kebijakan pada saat itu. Itu masalahnya itu di situ. Nah, sekarang di sini ada pakarnya, ada pakar filologi mungkin atau manuskrip. Ada guru kita Ardiansa. Selamat siang Bang Ardi. Pak Ardi, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Gurunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Dek. Lanjut, Gurunda. Saya mau minum kopi dulu. Jadi intinya Bang Juma lebih setuju dengan Bang Dito atau lebih setuju dengan saya, Bang? Yang mana tuh, saudaraku? Yang Bang Dito itu bilang bahwa namanya Injil itu baru ada abad keempat. Injil yang Matius, Markus itulah. Kan kalau Bang Juma kan nggak percaya Injil itu kan. Kita udah bicara kemarin. Kan saya maklumi. Rampungnya mungkin lagi. Iya, maksudnya itu dirampungkan di abad keempat. Catatan-catatan orang-orang yang sama sekali juga tidak bersentuhan dengan Yesus. Iya, itu di abad keempat. Memang betul. Memang dirampungkan, tapi sebelumnya memang udah ada, Bang. Dari abad kedua juga sudah ada bahwa Injil-Injil itu udah ada. Bahwa nanti disahkan atau ditetapkan sebagai ini undang-undang gitu. Misalkan kalau undang-undang, betul Bang Dito nggak salah. Abad keempatan, abad ketigaan, gitu. Itu aja sih saya naik. Silakan lanjutkan sama yang lain. Ada teman-teman yang lain di bawah. Silakan Dinda Diansa mungkin bisa lebih menjelaskan untuk kita yang ada di sini. Wah, kalau itu udah jelas semua. Guru udah jelasin semua kok. Tapi Bang Jemi kalau mengatakan abad kedua itu sudah ada, itu abad kedua itu hanya papirus-papirus aja yang ditemukan. Iya betul Bang. Saya setuju sama Bang Ardi. Maksud saya Adi itu, papirus itu kan gini loh Bang. Papirus itu kan sama diajarkan juga Bang, maksudnya papirus. Memang kalau di apa namanya,
disahkan, dikodifikasi, betul yang Bang Dito katakan, abad ketiga, abad keempat. Setuju ya, berarti Bang Ardi sama ya dengan saya, papirus betul dalam bentuk papirus. Setuju, Gini, setuju gini, ya? Bang. Gimana, Gini, Bang gimana? Jimmy. Papirus, misal kita ambil contoh papirus 66, itu kan kalau saya baca papirusnya itu Bang Jimmy, jujur mohon maaf, bukan bermaksud apa-apa. Itu nggak tahu tulisan siapa Bang Jimmy. Wallahi, nggak ada Iya, di iya. situ penulisnya, nggak ada. Iya, saya Nggak ngerti. tahu Saya tahu itu Bang. Tahu. Itu Kalau ya, itu pada tahun 200, itu pada tahun 200 Masehi loh ya. Itu pada tahun 200 Masehi. Sedangkan doktrin yang terjadi dalam kekristenan, pemberian nama Markus, Matius, Lukas, Yohanes itu ada di zaman Papias sekitar abad kedua, tapi tahunnya sekitar 130 sampai 150-an. iya, setuju sama itu Bang. Saya setuju sama Nah, Bang. tapi pertanyaannya itu hanya doktrin atau fakta? Coba. Doktrin, nggak ada faktanya. Nggak ada faktanya. Matius, Markus, Lukas, Yohanes, coba siapa yang bisa membuktikan ada ada kitabnya pada abad kedua? Nggak ada. Kitabnya baru muncul abad keempat, Bang Jemi. Kalau abad keempat betul ada nama kitabnya, Kitab Sinaiticus atau Codex Sinaiticus namanya. Udah dikodifikasi, betul. Tapi kalau abad kedua, mohon maaf nih, Bang Jemi, bukan bermaksud apa-apa ya kan, tapi memang itulah kenyataannya begitu tuh. Ada nggak kemungkinan itu tulisan orang jual ikan goreng gitu, Bang Jemi? Ada nggak kemungkinan ke situ, ada nggak? Ada juga, walaupun menurut saya agak kecil Bang. Ada juga, walaupun menurut saya agak kecil. Kalau namanya kemungkinan segala possible bisa terjadi Bang. Berarti tidak ada kepastian. Sepakat dulu kita. Tidak ada kepastian ya. Saya sepakat sama Bang. Kalau Quran pasti Bang Jemi. Lanjut Gurunda. Iya, makanya kan saya bilang sama Bang Juma tadi, memang lebih bagus sistem cara Al-Quran, transmisi kita belajar lebih bagus saya bilang. Tapi yang saya tadi cuma ngebantah beberapa hal kecil aja sih, itu aja. Oke, izin masuk. Kalau memang Silakan Bang Mito. Silakan Bang Mito. Ya, karena yang dibahas adalah tadi saya bernarasi tentang kanonika, sebenarnya itu abad keempat. Itu dulu yang didasari sehingga sampai hari ini gospel hanya 4. Itu Markus, Lukas, Yohanes, Markus, Matius, Lukas, Yohanes. Betul, Itu dulu. betul, Bang. Nah, kalau mau merujuk kepada fakta histori, Anda bisa cek Arius versus Kaisar Konstantin. Di sana pasti akan mendapatkan kebenaran bahwa gospel itu bukan hanya 4. Banyak, Ada Bang. 50. Nah, Ada Maria Magdalena. betul. Gospel Saya juga. lanjutkan. Ya, saya lanjutkan. Kemudian tadi saya mendengar Anda mengambil rujukan referensi papirus. Kalau papirus itu suatu kebenaran, berarti sesuai dengan faham akademisi dari temuan Oxford, itu merujuk kepada papirus Jesus